Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan Anda semua, dengan harapan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja kalau saya katakan sehat walafiat adalah sehat lahir dan batin. Kemudian semoga saja dimudahkan rezekinya, rezeki yang baik, rezeki yang halal thayyibah, dan senantiasa dalam perjalanan hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan menjelaskan tentang satuan, di mana satuan artinya adalah mempertemukan dua weton, dua hari lahir menjadi satu, yang notabene artinya adalah satuan. Dimana sebetulnya begini, kalau penyampaian hitungan seperti ini harusnya tidak membuat orang menjadi sedih. Kalau ada perjalanan yang seolah-olah yang sempit, karena sebenarnya yang disampaikan adalah bagaimana solusinya, atau kalau ada gambaran tentang penjelasan atas dasar titen itu kurang baik misalnya, itu bisa menjadi mencari cara atau metode. Kalau mau menjalani, tentu saja dengan persiapan-persiapan untuk merubah bagaimana hal-hal yang sulit itu tadi menjadi tidaklah terlalu berat untuk dijalani. Karena memang roda kehidupan dalam rumah tangga boleh dikatakan hampir tidak ada yang sempurna. Selalu saja ada halangan-halangan. Nah, yang sekarang saya hendak sampaikan adalah pertemuan antara Selasa Legi dengan Minggu Legi, dan yang kedua nanti Selasa Legi dengan Senin Pahing. Kemudian setelah dipertemukan Selasa Legi dengan Minggu Legi ini, secara keseluruhan sangat bagus. Terlepas daripada di tengah nanti ada ujian, memang ya. Jadi diawali dengan nilai 3, yang notabene nilai 3 itu selalu saya katakan gosip. Kenapa berulang-ulang? Pada dasarnya begini, kehidupan kan memang berubah-ubah, tidak lantas. Jadi kalaupun nasib itu seolah-olah satu perjalanan hidup itu seperti itu, tidak. Mungkin dari sisi rezeki, dari sisi hidup yang notabene memasangkan dua pribadi itu menjadi padu, tapi tidak di situ. Yang punya dominasi memang ya ini tadi, gosip. Terlepas daripada gosip itu tidak lantas harus dianggap merugikan untuk rumah tangga, karena mudah-mudahan saja harapannya adalah gosip yang positif. Jadi Selasa Legi dengan Minggu Legi ini diawali dengan gosip. Terlepas daripada dari nilai ekonomi tetap berjalan baik. Baik dalam artian jika diusahakan tetap ada pergerakan maju. Tidak seperti kalau saya sebutkan itu ada nilai 0 atau 4. Apapun yang diusahakan, ndilalah kersaning Allah, itu sulit. Semua kita kembalikan kepada kuasa Allah semata. Jadi kalau di sini nilai gosip ini, pergerakan ekonomi tetap ada. Apalagi kemudian masuk pada periode yang kedua adalah jodoh. Rupanya memang pasangan yang memang terikat secara kuat, karena auranya di sini dua itu memang mengikat. Jadi kalau diawali dengan gosip yang notabene rezeki tetap berjalan lancar, kemudian masuk pada periode kedua adalah jodoh yang notabene dari sisi ekonomi pun terlepas daripada standar, tapi sepertinya tidak ada kesulitan. Maka saya anjurkan untuk mempersiapkan diri dengan baik-baik, invest dengan baik-baik. Karena apa? Memasuki pada periode yang ketiga ini, nilai yang masuk adalah nilai pegat.
Dari nilai pegat ini memang hal yang sulit, kesehatan terganggu, tapi apapun yang Anda usahakan pun sulit menjadi kenyataan, sulit seperti yang Anda angan-angankan. Tapi dengan persiapan yang baik, tentu saja dengan solusi yang Anda jalankan, yaitu tadi sabar, sedekah, syukur, sholawat, istighfar, dan lain-lain, petunjuk agama, mudah-mudahan periode yang ketiga yang notabene pegat ini bisa cepat berlalu, dan sangat baik karena apa? Memasuki kepada periode yang keempat sekaligus 5, ini nilai lungguh yang berjejer. Jadi ketika ada ujian yang berat di periode yang ketiga, tapi periode yang keempat dan 5 adalah periode yang sangat mudah untuk Anda. Notabene lungguh itu berjejer 2, jadi seolah-olah 16 tahun berlanjut itu dengan kemudahan-kemudahan. Maka semoga saja pertemuan antara Selasa Legi dengan Minggu Legi ini yang notabene diawali dengan gosip, kemudian jodoh, kemudian 4 yang pegat. Tapi aura periode keempat dan kelima ini luar biasa. Mudah-mudahan keluarga Anda pun menjadi keluarga yang sangat beruntung. Terlepas dari ujian itu tadi, tetap semua keluarga pasti ada. Jadi kebangkitan di periode yang keempat dan 5 ini Anda manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sangat berkecukupan dari sisi ekonomi dan termasuk kenyamanan. Saya kira penjelasan untuk Selasa Legi dan Minggu Legi cukup jelas. Maaf kalau ada kekurangan, tapi sebelum saya lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya, saya harap Anda subscribe untuk informasi yang berikut, juga untuk konten saya ucapkan terima kasih. Selasa Legi berikut adalah dengan Senin Pahing. Nah ini, pertemuan Selasa Legi dengan Senin Pahing ini memang diawali oleh nilai lungguh. Nilai yang sangat nyaman, dalam artian tidak ada sesuatu kekurangan apapun, karena apa yang Anda usahakan akan mendapatkan satu keberhasilan yang sangat bagus. Karena nilai lungguh ini sendiri artinya adalah kenyamanan, ketenangan, wibawa, kajen dalam bahasa Jawa, artinya bisa punya kelebihan-kelebihan tertentu, apalagi masuk pada periode yang kedua ini pun terlepas daripada bukan suatu kebangkitan, tapi tetap berjalan dengan baik. Jadi setelah diawali dengan periode yang baik, masuk pun tidak suatu kejatuhan, tapi tetap ada perjalanan yang maju dari sisi ekonomi. Terlepas daripada nilai kedua ini memang ada unsur gunjingan, unsur gosip, tapi anggap saja seperti yang selalu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan ini adalah gunjingan atau katakanlah informasi yang keluar dari keluarga Anda ini, keluarga yang positif, kabar-kabar yang baik. Nah, kemudian setelah itu masuk pada periode yang ketiga pun ini nilai yang nyata-nyata rezeki. Jadi kalau diawali dengan 8 tahun yang pertama ini lungguh, kemudian gosip, tapi bangkit kepada periode yang ketiga adalah nilai rezeki. Jadi maaf, kalau diawali dengan nilai lungguh, pergerakan ekonomi baik, ketika masuk pada periode yang ketiga, kedua pun tetap bisa berjalan maju. Masuk kepada periode yang ketiga adalah memang nyata-nyata di sini rezeki, artinya kemudahan. Apapun yang Anda usahakan akan memunculkan sisi finansial yang sangat kuat. Jadi harusnya keluarga Anda selama dikatakan perjalanan 10 dan hampir 20 tahun ini harusnya menjadi keluarga yang ekonominya cukup kuat atau sangat kuat. Terus kemudian masuk pada periode yang keempat pun bukan kesulitan, karena kembali kepada periode yang kedua yaitu gosip. Tapi pergerakan ekonomi tetap Anda adalah keluarga yang ekonominya kuat, karena selalu ada pergerakan maju. Maka ketika ada kemudahan-kemudahan begini, dinamika usaha diperkuat karena insya Allah tetap akan mendatangkan keberhasilan dari sisi finansial, dari sisi ekonomi. Cuma saja harusnya memang setelah
dari awal masuk ke periode keempat ini, masuk kepada periode yang kelima adalah 4. Lebih kepada menahan diri agar setelah keluarga Anda menjadi kuat dari sisi ekonomi, memasuki pada periode yang kelima ini Anda berhati-hati supaya tidaklah membuat Anda menjadi jatuh setelah kekuatan yang Anda susun dari awal menjadi sangat baik. Ya. Nah, inilah penjelasannya bahwa diambil nilai positifnya untuk Anda berhati-hati. Karena bisa saja tanpa persiapan ketika masuk pada periode yang kelima ini notabene hal yang sulit, ketika Anda menginvestasikan dengan besar-besaran, bisa saja di periode yang kelima ini justru hilang. Makanya saya selalu mengatakan bahwa memasuki periode yang sulit seperti ini lebih pada pengendalian modal juga Anda sendiri supaya tidak pada usaha yang besar-besaran, karena ya itu tadi nilai yang 4 ini bisa membuat Anda menjadi jatuh secara finansial, jatuh kebangkrutan. Jadi yang saya sampaikan ini untuk berhati-hati, menyederhanakan, artinya sederhana, agar kesulitan ini tidak membuat Anda menjadi kebablasan, artinya tetap selamat dalam perhitungan yang sangat berhati-hati. Saya kira penyampaian saya ini jelas bahwa Selosologi dengan Senin Pahing ini memang diawali dengan mudah dan bergerak selalu dengan mudah, meskipun ada masalah-masalah kecil, tapi bangkit kembali kepada periode yang ketiga yang notabene memang rezeki, kemudian berjalan ke depan pun tetap bisa bergerak maju, meskipun ada unsur-unsur lain, katakanlah gosip, tapi memasuki periode yang kelima harap berhati-hati supaya tidak terjadi kejatuhan. Dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan keluarga seperti ini tetap aman dan nyaman. Terima kasih atas penerimaan Anda, mudah-mudahan yang saya sampaikan cukup jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dalam setiap akhir kata selalu saya sampaikan, semoga saja dalam penyampaian atau uraian di atas kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, kepada kita semuanya Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.